Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Zulfikar dengan NIM 13012131169 dari kelas I4503. Di sini saya mengerjakan tugas besar pengenalan pemrograman di nomor 18 Happy Kuliah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara mengerjakan nomor 18. Jadi di sini kita dapat dari soal, yaitu deskripsi file teksnya. Diberikan sebuah file teks yang berisi baris data kehadiran, yaitu ini. Data terdiri 8 kolom yang menyatakan NIM mahasiswa dan status kehadiran dari minggu 1 sampai minggu ke-7. Nilai 1 berarti hadir, sedangkan nilai 0 berarti tidak hadir, dan masing-masing kolom dipisahkan oleh tab. Jadi cara contoh pembacaan filenya yaitu siswa dengan NIM 130121322X ini data kehadirannya 11111010, artinya mahasiswa dengan NIM ini tidak hadir di minggu ke-5 dan minggu ke-7 karena 0 sama 0. Nah, tugas kita di sini membuat yang pertama poin A, yaitu membuat dictionary dengan nama dictionary-nya itu data kehadiran dengan K adalah nomor minggu dan value adalah total mahasiswa. Yang B itu membuat fungsi report untuk menampilkan sebuah string yang menyatakan tren kehadiran adalah naik, turun, tetap, atau tidak berpola. Jadi maksud dari poin B itu kita menjumlahkan masing-masing minggu. Nah, jumlah data kehadiran dari minggu 1 sampai minggu 7 itu naik, turun, tetap, atau tidak berpola. Jadi dari minggu 1 ke minggu 2, ke minggu 3, ke minggu 4, ke minggu 5, ke minggu 6, dan minggu ke-7 itu naik, turun, tetap, atau tidak berpola. Yang C yaitu membuat fungsi rata yang digunakan untuk mengembalikan atau return rata-rata jumlah mahasiswa setiap minggunya. Jadi kita disuruh untuk membuat rata-rata dari setiap minggunya. Rata-rata dari minggu 1 sampai minggu ke-7. Minggu ke-1 rata-ratanya berapa, minggu ke-2 rata-ratanya berapa, begitu juga sampai minggu ke-7. Dan yang D membuat main program untuk menjalankan dan memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi di poin A, B, dan C. Jadi pertama kita membuat fungsi dengan nama fungsinya baca file dengan parameter X. Di sini kita membuat data kehadiran, isinya dictionary kosong, dan list kehadiran dengan list 6 itu isinya ada 6 list kosong. Kenapa 6? Karena di sini ada jumlah siswanya ada 6. Nah, ini kita membuat variabel file dengan open, X itu parameter tadi, R itu untuk membaca, dan text sama dengan file.readline.replace \n ini untuk membaca per baris. Jadi membacanya ke samping gitu. Nah, ini kita memakai perulangan. Nah, list absen sama dengan list mapin text.split ini untuk menjadikan isi list yang ini untuk menjadi integer. Nah, untuk membaca list kehadiran secara ke bawah, kita memakai list underscore kehadiran indeksnya .append. .append itu fungsi yang untuk kita bisa membaca secara ke bawah dalam kurung list underscore absen dengan indeks 0, begitu seterusnya sampai minggu ke-6. Sampai indeks ke-6. Jadi ini minggu ke-1 sampai minggu ke-7 dengan indeks 0 sampai 6. Teks sama dengan file.readline.replace ini untuk membaca per line-nya. Dan print list kehadiran. Habis itu kita membuat data kehadiran. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6, minggu 7 itu isinya itu list kehadiran yang sudah kita buat tadi. Jadi data kehadiran, nama data kehadirannya itu minggu 1, isinya sama dengan list kehadiran .append yang sudah kita buat tadi, dan print data kehadiran. Habis ini file close untuk menutup file, return data kehadiran. Habis itu yang pertama ini kita mengerjakan poin A, yaitu kita membuat fungsi data kehadiran dengan parameter hadir. Jadi kita di sini memakai perulangan for I in hadir. Hadir itu parameter yang tadi, kita memprint I dan ini kita pakai titik 2 biar nanti hasil perintannya kita tidak membingungkan, jadi lebih jelas. Dan ini kenapa kita pakai sum? Karena kita ingin menjumlahkan setiap minggunya. Jadi setiap minggunya kita menjumlahkan ini, dijumlah dari minggu 1 berapa siswa yang hadir sampai minggu 7. Itu untuk poin A.
di sini kita membuat untuk poin B. Poin B tadi kita disuruh untuk membuat fungsi report yang menampilkan sebuah string yang menyatakan tren kehadiran. Jadi di sini nama fungsinya report dengan parameter pola. Nah, di sini kita pakai if else. Pertama, if minggu 1 sampai minggu 7 itu lebih besar atau sampai minggu 6 lebih besar atau sama dengan. Dan kenapa akhirnya dari minggu ke-6 sampai minggu 7 itu tidak ada sama dengan? Karena harus ada salah satu data yang menyatakan kalau minggu sebelumnya itu lebih besar daripada minggu setelahnya untuk menyatakan tren kehadiran adalah turun. Dan kenapa kita pakai sum? Karena kita untuk menjumlahkan setiap minggunya apakah jumlah dari data kehadiran minggu 1 lebih besar sama dengan dari minggu kedua, begitu juga sampai minggu ke-7. Dan elif sama juga tadi kenapa pakai sum, karena kita menjumlahkan masing-masing minggunya. Ini sedangkan yang ini menggunakan kurang dari sama dengan sampai minggu ke-6. Dan kenapa dari minggu ke-6 ke minggu ke-7 itu tidak pakai sama dengan? Karena harus ada salah satu data yang menyatakan kalau minggu sebelumnya itu lebih kecil daripada minggu setelahnya. Nah, habis itu kita print, jika benar kita print tren kehadiran adalah naik. Dan elif, kan tadi ada yang tetap, tren kehadiran adalah tetap. Kita mengecek apakah tren kehadiran itu adalah tetap dengan sum minggu 1, jumlah minggu ke-1 sama dengan. Jadi sama dengan itu untuk mengecek apakah jumlah minggu 1 ke minggu 2 adalah sama. Begitu juga sampai ke minggu ke-7 ini. Dan print tren kehadiran adalah tetap jika benar. Dan selain dari 3 ini, kita pakai else, yaitu print tren kehadiran adalah tidak berpola. Kenapa begitu? Karena jika jumlah minggu 1 6, minggu 2 5, dan minggu ketiganya itu 7, berarti itu tidak berpola karena dia bisa naik, habis itu turun, atau nggak bisa tetap. Jadi tren kehadiran adalah tidak berpola. Habis itu yang terakhir yaitu poin C. Buatlah fungsi rata yang digunakan untuk mengembalikan rata-rata jumlah mahasiswa setiap minggunya. Jadi kita disuruh untuk menghitung rata-rata setiap minggunya data kehadiran. Di sini kita membuat fungsi namanya rata dengan parameter data. Nah, kita membuat variabel min 1 sama dengan cara menghitung rata itu sum per len. Jadi kita sum itu menjumlahkan data minggu 1 per len itu panjang dari data minggu 1. Begitu juga sampai minggu ke-7 kita membuat sum per len, sum dari minggu ke-7 per panjangnya dari minggu ke-7. Jadi panjang itu kayak ada berapa indeks. Nah, habis itu kita memprint dari minggu 1 sampai minggu ke-7 dengan kehadiran rata minggu 1, titik 2, min 1 itu yang tadi variabel yang sudah kita buat. Habis itu kita ke main program, yaitu poin D yang terakhir. Nah, main programnya itu nama file sama dengan tubes.txt, karena tadi saya sudah membuat txt-nya namanya tubes.txt. Nah, di sini kita membuat variabel A sama dengan baca file tadi itu fungsi yang sudah kita buat dari yang di awal tadi. Jadi namanya baca file dalam kurung nama file yang tadi yang tubes.txt. Nah, kenapa kita buat variabel A? Untuk memudahkan memprint data kehadiran, report, dan rata. Nah, sekarang ini kita mau ngeprint yang poin A, yaitu print fungsi data kehadiran dalam kurung A, yaitu baca file nama file. Begitu juga dengan fungsi report dalam kurung A dan juga fungsi rata dalam kurung A. Sekarang kita coba run. Nah, di sini kita benar ya, Akila. Jadi ini keterangannya ini adalah menghitung per kolomnya. Jadi menghitung, membacanya dari satu ke bawah, membaca ke bawah. Habis itu ini keterangan dari minggu 1 itu ada 111, jadi bacanya ke bawah gitu. Nah, yang untuk hasil dari poin A yang sudah kita kerjakan tadi, yang ini def data kehadiran ini adalah jumlahnya, ini benar ya. Jadi jumlah dari minggu ke-1 adalah 6, minggu ke-2 6, minggu ke-3 5, minggu ke-4 4, minggu ke-5 4, minggu ke-6 3, minggu ke-7 1. Jadi ini hasilnya benar.
Dan reportnya itu tren kehadiran adalah turun. Kenapa turun? Karena dari 6 ke 6 ke 5 itu menurun, 5 ke 4 itu menurun, 4 ke 4 itu sama dengan, kan tadi kurang dari lebih dari atau sama dengan. Jadi 4 ke 4 itu sama dengan, 4 ke 3 itu turun, 3 ke 1 itu turun. Jadi tren kehadiran adalah turun. Dan yang terakhir itu untuk poin C, kita print rata tadi yang dalam kurung A, kehadiran rata minggu 1 yaitu 1. Jadi ini hasilnya udah bener ya. Jadi sum dari data minggu 1 kan tadi hasilnya 6. Ini 6. Dan panjangnya itu ada 6. Jadi 6 bagi 6 1. Jadi begitu pula untuk minggu ke-7. Jadi ini hasil dari program yang tadi. Sekian dari saya untuk penjelasan nomor 18 untuk tugas besar pengenalan pemrograman tentang data kehadiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.